kembali berjumpa dengan saya Rizman Arif dan Rocky Gerung. Bacanya orang Jawa katanya Bung Rocky bacanya Gerung, padahal yang benar tuh Gerung ya Bung Rocky ya. Susah orang Jawa. Iya, orang Batak juga bilang Gerung, atau dia bilang Keminter. Jangan Kemintel. Kemlin sih. Oke, sekarang kita ngomongin soal Formula E ya Bung Rocky. Kemarin kita bahas, kita udah nganggep wah akhirnya BUMN itu mensponsori setelah sebelumnya tidak memberikan sponsor. Karena saya dapat informasi yang sama juga dari panitia, memang benar ada sponsor-sponsor dari BUMN, tapi sifatnya bukan cash value, bukan dalam bentuk duit gitu ya, tapi dalam bentuk barang gitu. Misalnya Pertamina mengasih bahan bakar, PLN ngasih suplai listriknya, Telkom ngasih komunikasinya. Ternyata kemarin panitia udah memastikan bahwa satu yang masih bertahan, yakni Pertamina, tapi pun diputuskan untuk ditolak saja sponsornya. Kenapa? Karena sponsornya terlalu kecil, dia cuma hanya barter gitu ya, barter diskon tetap beli tapi diskon, dan khawatirnya nanti jadi temuan. Itu saya kira alasan saja soal jadi temuan. Tetapi mereka nganggap ya nggak signifikan lah itu soal sponsorship. Jadinya sekarang resmi bahwa Formula E tanpa BUMN tapi dengan kehadiran Jokowi. Itu juga ajaib. Kan mestinya Pak Jokowi malu dong. Masa nyumbang kagak minta diundang kan? Kan begitulah. Dan ini adalah hak gubernur sebetulnya untuk kasih protes bahwa ini event metropolitan dan disaksikan oleh publik internasional. Tapi dari awal kan kita tahu ini juga persaingan. Jadi tentu Pak Jokowi bilang saya akan datang di situ supaya ada berita bahwa saya membuka berada di tengah peristiwa internasional itu. Tapi jangan sponsori. Kalau sponsori, kalau saya ada di situ dan ada sponsor, bisa yang menang political racing ini kan racing politik Anies Baswedan tuh. Jadi di situ konyolnya tuh. Kan mestinya ada kelegaan untuk kemarin kita bahas sportivitas. Ini mendukung sportivitas, jangan ada upaya untuk nunggangi headline di Formula E. Jadi Formula E dibatalkan oleh Formula U, Formula uang tuh. Kan itu soalnya tuh. Dan masyarakat Jakarta udah tahu bahwa ini permainan untuk menggusur Anies tuh. Tapi itu nggak mungkin terjadi lagi. Kan Anies udah digadang-gadang bahkan oleh Pak JK ke Ibu Mega tuh. Jadi sekali lagi sebut aja Anies semakin dilecehkan, dia akan semakin moncer, itu istilahnya ya, moncer ya. Jadi kira-kira begitu kondisinya. Nah ini akan merumitkan kalkulasi politik istana tuh. Bayangkan Pak Jokowi masuk ke sirkuit, lalu orang bilang Anies, kan diperlukan juga kan. Lain kalau Pak Jokowi menyumbang, kan Pak Jokowi yang mesti menentukan nyumbang apa enggak. Kan menteri-menteri diperintahkan kok nyumbang semua ya, karena saya mau ada di situ tuh, supaya teriakannya oke, Jokowi 3,5 periode, kan bisa diatur masanya kan. Jadi konyol juga nih istana nih, momentum yang bisa mengakrabkan masyarakat melalui sportivitas dianggap sebagai permainan curang. Jadi sekali lagi Anies akan dikendalikan oleh ya mental-mental yang nggak berani berkompetisi itu. Dan rasa iri itu yang akan membuat masyarakat Indonesia menganggap oke, kalau begitu kita pro Anies aja deh, karena Anies dikhianati terus itu. Dizolimi, wah gitu. Zolimnya itu kalau istilah itu udah muncul, udah ya. Itu elektabilitas naik tuh. Nah kalau gitu kita cabut juga ya kemarin larangan kita untuk jangan sampai teriak Anies presiden karena di situ ada Jokowi ya, karena nggak ada urusannya dengan sponsorship dari BUMN gitu, bebas dong ya. Ya nanti juga akan ada poster mungkin taruh di atas nyumbang kagak nongol iya, kan bisa begitu kan. Lalu orang menghubungkan dengan Pak Jokowi, itu buruk sebetulnya. Jadi udah ya kita terima kecerdasan publik Jakarta untuk mengolok-olok dan membuat satire terhadap Pak Jokowi itu nggak kalah tajamnya dengan kelantangan Masinton dan media untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menohok. Jadi kira-kira begitu. Kita akan nonton dua peristiwa nanti di Ancol, yaitu racing mobil dan racing politik. Dan kita tahu siapa yang menang. Ya, tapi sebenarnya kan kemarin semangat kita ini kan mendorong agar hal-hal yang semacam ini, apalagi di dunia olahraga, fairness begini, ini kan mestinya dijunjung tinggi gitu ya. Tentu saja ini menurut saya
kita mesti sampai pada satu perenungan, mengapa bangsa ini gitu terjebak dalam hal-hal yang saya kira ini sangat dangkal gitu ya. Ini kan politik, kedangkalan politik saya kira dengan cara-cara semacam ini. Ya, pendangkalan ini terjadi berlangsung karena kekhawatiran istana tentang perubahan politik kan. Kalau istana dan aja kan nggak ada soal sebetulnya. Justru kekhawatiran itu bahwa istana nggak punya kader lagi, terjadilah saling jegal ini. Dan itu buruknya tuh, sinyal bahwa di arena balapan mobil ada balapan politik kan, itu buruknya tuh. Saya bayangkan misalnya kalau misalnya ini keadaan nggak bisa diselesaikan, lalu Ibu Mega bilang saya mau datang Anies. Dan Ibu Mega akan duduk di samping Anies, diapit oleh Puan, lalu Pak Jokowi wajahnya seperti apa nanti itu. Itu kan kesulitan protokoler juga, tapi kita ingin saksikan juga sebetulnya. Ibu Mega bilang saya PDIP akan mengerahkan warga buat nonton itu, dan saya ingin sekali duduk di samping Anies, dan Ibu Puan juga akan mengapit Anies. Wah, itu sinyalnya itu langsung bercahaya tuh. Nah, itu yang nggak mampu dihitung oleh para penasihat Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi akan jadi konyol di situ. Karena itu kalau kemarin kita bilang publik datanglah beramai-ramai, lalu jangan ngerjain Pak Jokowi karena Pak Jokowi mau bersahabat dengan Anies. Kalau sekarang kita anjurkan supaya publik mengolok-olok Pak Jokowi kan sebetulnya tanpa kita anjurkan itu akan terjadi. Jokowi pulang, Jokowi kan begitu kan. Apalagi kalau sinyal itu jadi kasar, lalu hilang peradaban sportivitas kita. Kita mau cegah itu. Saya terangkan tadi sebagai potensi, bukan saya inginkan itu terjadi. Ya, potensi itu mesti dicegah. Masih ada waktu Pak Jokowi untuk perintahkan Erick Thohir bantu Formula E, selesai problem kan gitu. Ya, tapi kelihatannya rasanya nggak mungkin, Bung Rocky, kan ini sudah tinggal berapa hari lagi, dan ini kalau Arang ini sudah patah. Saya juga cuma pura-pura. Oh, pura-pura. Tapi kalau Anda yang tadi mendorong sportivitas, serius dong ya tadi ya. Ini sportivitas. Ya. Oke, nah ini kan jujur saya bukan semata-mata persoalan bahwa kemudian ini Anies atau siapanya gitu, tapi faktor kita melihat sebagai sebuah contoh yang tidak baik gitu dari para pimpinan kita, memberikan contoh yang tidak baik pada rakyatnya, pada terutama anak-anak muda, bagaimana berpolitik gitu ya gitu. Karena kan sebenarnya kita selalu ngomong bahwa kalau politik itu dengan kemanusiaan kan sebenarnya adiluhung ya. Saya lupa kemarin Anda menyebutnya bahwa ilmu yang tertinggi itu, Anda menyebut begitu ya, itu adalah politik. Ya, karena menyebutnya begitu kan. Ya, itu istilah bagus tuh, adiluhung. Politik itu adalah aktivitas yang adiluhung. Yeah. Noblesse oblige bahasa Perancisnya tuh. Jadi semakin adi seseorang itu, dia harus dituntut untuk makin luhur cara berpolitiknya tuh. Nah, adab itu yang ada di kita, adab jegal menjegal, dan orang langsung bandingkan. Ya, kenapa ya Pak Jokowi suruh BUMN guyur uang ke Mandalika, kenapa justru di ibu kota enggak tuh? Apakah karena persaingan politik? Pasti karena persaingan politik. Jadi sinyal-sinyal itu menyebabkan kita merasa kok politik Indonesia jadi kasar, jadi dangkal, itu yang harusnya adiluhung. Jadi ya mungkin kita masih bisa bayangkan kalau terjadi perubahan politik di luar pakem pemilu 2024, yang adiluhung ini bisa dimunculkan. Karena bandulnya akan begitu, dari keburukan orang cari ulang kebaikan. Nah, peristiwa-peristiwa ini makin memastikan pada kita bahwa persaingan politik itu akan berantakan di jalan, bukan berantakan di parlemen, tapi berantakan di jalan. Ketegangan akan muncul terus. Wisdom ini, adiluhung ini, atau etika adiluhung ini yang nggak dipegang lagi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi udah betul-betul jadi politisi yang oportunis, pragmatis, cari kesempatan untuk dapat headline. Padahal masyarakat Indonesia tetap ingin ada perpolitikan yang teduh, didasari oleh value, oleh ethics, dan ya orang akhirnya lihat kontrasnya. Jangan-jangan Anies yang bisa lakukan itu semua, karena kontrasnya antara Jokowi atau kontras dari Jokowi adalah Anies, kontras dari Ganjar adalah Anies tuh. Jadi semua orang melihat potensi itu, dan kita menganggap ya udah kita uji aja di dalam politik hari-hari, dan politik hari-hari mengarah pada dukungan pada Anies. Itu bacaan kita begitu. Bukan kita mendukung Anies, tapi keadaan akhirnya memindahkan potensi Anies menjadi makin dekat dengan kepemimpinan nasional. Iya. Kan kita kemarin juga menyinggung soal pernyataan dari Ketua DPD RI, dan kita tahu belaka dan juga tidak disembunyikan bahwa
Lanyala Mataliti itu juga punya ambisi yang sama untuk menjadi calon presiden, ya kan, gitu ya. Ya. Ketika lihat situasi begini, dia bisa menyampingkan itu karena dia dua hal yang berbeda antara dia bersaing dengan kompetitornya. Anies ini kan kompetitornya Lanyala gitu. Kemudian dia melihat ada kepentingan bangsa yang menjaga nama baik Indonesia di depan mata internasional. Ya itu etika yang bagus dari Pak Lanyala yang minta supaya dukung dong Anies. Kalau Pak Lanyala itu dia berpikir politisi aja, dibiarin aja Anies jatuh kan, sehingga namanya yang muncul. Tapi orang semacam Pak Lanyala yang memimpin DPD dan mau menimbulkan new kind of ethics dalam politik, berupaya untuk tampil negarawan itu. Buat ambisi politiknya tentu aja orang seperti Pak Lanyala dan beberapa orang lain merasa, ya kalau begini keadaannya, mending kita secara volunteer mengatakan siap pemimpin bangsa itu. Dan itu sebenarnya kita dorong supaya semua orang bersiap untuk masuk dalam pertandingan kepemimpinan. Karena modal kita sekarang adalah tadi, yang kalau etikanya bagus kan orang akan mengasuh calon-calon ini dengan etik. Jadi begitulah politik seharusnya. Kendati ada persaingan, tapi kalau ini soal bangsa, soal masa depan reputasi DKI atau reputasi Presiden Jokowi, justru supaya event ini berhasil, yang mestinya nggak ada titipan-titipan perintah politik. Ya. Ini penting kita sampaikan pada viewer dan juga terutama Anda yang pendukung Anies Baswedan ya. Kalau tadi Bung Rocky ngomong tadi itu bercanda gitu ya. Mesti tetap Anda mesti menunjukkan etika, menunjukkan akhlak yang baik. Wah, kalau meminjam BUMN kan gitu, slogannya akhlak gitu. Pak Jokowi dinyatakan akan hadir. Saya sudah membaca rundownnya, ada seremoninya, ada Pak Jokowi hadir di situ. Tentu saja ya ini sekedar himbauan saja nih, kalau kita mau jadi bangsa yang lebih beradab, Anda tunjukkan juga sikap yang beradab, jangan permalukan Pak Jokowi. Tapi kalau Anda tetap melakukan itu bukan nggak urusan kita cuma menganjurkan ini ya Bung, karena itu soal etikabilitas yang selalu kita sampaikan. Ya itu sebabnya tadi kita gambarkan bagian yang paling dramatis, nanti ada poster yang mengolok-olok Pak Jokowi, supaya istana bersiap juga tuh. Ya. Justru kita sampaikan itu ke depan karena perencanaannya kan tidak bagus tuh, dan potensi orang untuk jadi buzzer anti Jokowi juga banyak di situ tuh. Tapi kita tetap himbau yang nonton itu tetap hormati Pak Anies, hormati Pak Jokowi, hormati Ibu Mega kalau Ibu Mega datang, Ibu Puan segala macam tuh. Jadi ucapkan satu kalimat aja tuh, Vini Vidi Vici. Itu enggak, iya itu aku datang, aku lihat, aku menang. Nah itu kan istilah sportivitas kan, bukan aku datang, aku lihat elektabilitas itu yang normatif begitu. Biasanya kan Anda punya akronim sendiri gitu, yang makanya saya tanya tadi. Jadi bagian-bagian sportivitas kita investasikan di Formula E. Soal-soal di luar itu kita simpan aja sebagai persaingan politik. Yes. Oke, tetap 0%. Sportivitas dimulai dari 0%. Yes.